Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Destika Putri dari kelas Biologi 1 dengan NIM 0704212034. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai gastrulasi pada perkembangan embriologi hewan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sukurya MSc selaku dosen pengampu dalam mata kuliah perkembangan hewan yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan sedikit mengenai materi tersebut dan berbagi ilmu kepada teman-teman sekalian. Nah, langsung saja, berikut adalah video penjelasannya. Hampir semua makhluk hidup suatu generasi dimulai dari telur yang telah mengalami fertilisasi, di mana zigot adalah suatu sel hasil penggabungan dari sel induk betina dan juga sel induk jantan, ataupun ovum dan juga sperma. Masing-masing induk berperan dalam menentukan sifat-sifat individu baru, yakni dalam hal ukuran, bentuk, perlengkapan fisiologis, dan juga pola perilakunya ataupun behavior. Pada proses perkembangan manusia melalui berbagai tahap yang dimulai dari gametogenesis pada masing-masing induk, di mana induk jantan mengalami spermatogenesis ataupun proses pembentukan sperma, dan induk betina mengalami oogenesis ataupun proses pembentukan ovum. Setelah terjadi fertilisasi ataupun proses peleburan dua gamet sehingga terbentuklah individu baru dengan sifat genetik yang berasal dari kedua induknya. Zigot akan mulai membentuk suatu organisme yang multiseluler yang dilakukan dengan proses-proses pembelahan. Setelah terbentuk zigot, pembelahan awal yang terjadi disebut sebagai blastulasi, di mana sel yang merupakan hasil fertilisasi antara dua induk mengalami pembelahan. Setelah beberapa kali mengalami pembelahan yang sinkron, embrio kemudian membentuk suatu bola yang disebut sebagai morula. Dan setelah embrio mengalami pembelahan dan pembentukan blastula, embrio akan masuk ke dalam suatu tahapan yang paling kritis selama masa perkembangannya, yaitu stadium gastrula. Gastrulasi adalah proses pembentukan gastrula yang ditandai dengan perubahan susunan yang sangat besar dan sangat rapi dari sel-sel embrio. Gastrulasi akan menghasilkan suatu embrio yang mempunyai 3 lapisan lembaga, yaitu lapisan endoderm di sebelah dalam, mesoderm di sebelah tengah, dan ektoderm di bagian luar. Dalam perkembangan selanjutnya, ketiga lapisan lembaga akan membentuk jaringan-jaringan khusus dan juga organ-organ tubuh, di mana proses ini disebut sebagai organogenesis, dan organ pertama yang terbentuk adalah jantung. Perkembangan embrio manusia sangatlah kompleks, di mana pada awalnya hanya satu sel, kemudian berkembang menjadi individu yang terdiri dari miliaran sel. Oleh karena itu, perlu suatu pembelajaran yang khusus mengenai perkembangan manusia. Nah, pasti timbul di pikiran kita, apa sih gastrulasi itu? Istilah gastrula berasal dari kata gastrum ataupun gaster yang berhubungan dengan pencernaan. Karena pada tingkat ini akan terbentuk rongga yang kelak akan menjadi saluran pencernaan. Rongga pada gastrula disebut dengan gastrosoel ataupun asentron. Gastrulasi sendiri merupakan proses perubahan dari blastula menjadi gastrula, dan proses ini bersifat dinamis, di mana daerah-daerah pada calon pembentuk organ pada blastula mengalami perubahan susunan dan juga organisasi baru yang sejalan dengan pola pembentukan organ-organ tubuh. Pada proses gastrulasi, terjadi gerakan morfogenesis dengan tujuan memindahkan sel dari suatu tempat ke tempat lainnya menuju lokasi organ genetif yang akan dibentuk. Stadium gastrula merupakan tahapan perkembangan embrio yang dinamis karena terjadi pemindahan sel, perubahan-perubahan bentuk sel, dan juga pengorganisasian embrio dalam suatu sistem sumbu sintesis protein sebelum gastrulasi dikendalikan oleh gen presental. Sedangkan sintesis protein pada stadium gastrula dikendalikan oleh inti sel gastrula. Oleh karena itu, gastrulasi merupakan stadium perkembangan yang kritis dan menentukan tahapan perkembangan selanjutnya. Dan apabila ekspresi gen teratur sesuai dengan pola perkembangan yang terprogram, maka perkembangan hewan akan berjalan dengan normal.
Dalam proses gastrulasi, terjadi pembelahan dan juga perbanyakan sel, dan terjadi pula gerakan sel dalam usaha untuk mengatur dan juga menderetkan mereka sesuai dengan bentuk dan juga susunan tubuh individu. Ada dua kelompok gerakan, yaitu epiboli dan juga emboli. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu gerakan epiboli. Gerakan epiboli ini melingkup dan yang terjadi di sebelah luar embrio dan akan berlangsung pada bakal ektoderm, epidermis, dan juga saraf. Gerakan yang besar ini berlangsung menurut poros dan bakal anterior-posterior tubuh, sementara bakal mesoderm dan juga endoderm bergerak. Epiboli akan menyesuaikan diri sehingga ektoderm terus-menerus menyeliputi seluruh tubuh embrio. Contohnya itu perluasan ektoderm pada amfibi menuju blastoporus. Yang kedua yaitu empiboli. Empiboli adalah gerakan menyusup yang terjadi di sebelah dalam embrio yang berlangsung pada daerah-daerah bakal mesoderm, notochord, perochorda, dan juga endodermis. Daerah-daerah itu akan bergerak dari arah blastozoel. Pola gastrulasi ini ditentukan oleh struktur dan juga bentuk blastula akhir. Gastrulasi dari blastula bundar dan juga berongga ataupun celoblastula. Seperti pada amfibi, contohnya itu katak. Gerakan yang baku adalah invaginasi. Blastula lefter dan juga aves termasuk blastula pipis seperti cakram ataupun discoblastula. Gerakan yang baku adalah involusi pada blastula mamalia ataupun blastosis. Dan gerakan yang menonjol adalah gerakan proliferasi sel yang menyusup dan juga menyebar pada blastula padat ataupun streoloblastula. Gerakan yang menonjol adalah delaminasi. Proses gastrulasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama, di mana hal ini tidak mempunyai wilayah ekstraembrional, melainkan seluruh bagian blastula merupakan wilayah intraembrio. Contohnya itu bulu babi, Amphiloxus, amfibi. Yang kedua yaitu gastrulasi kelompok 2, di mana dalam gastrulasi ini berlangsung pada suatu blastula yang merupakan diskus ataupun kepingan blastodiskus ataupun blastoderm yang terdiri atas bagian intraembrio dan juga ekstraembrional. Ciri khas pada kelompok ini yaitu adanya jalur primitif ataupun primitive strip, contohnya pada aves dan juga mamalia. Gerakan sel-sel adalah gerakan sel ataupun daerah-daerah calon organ embrio dari lokasi topografi satu ke lokasi lain. Dan untuk membentuk struktur gastrulasi terdapat yang pertama yaitu invaginasi, di mana lapisan sel bagian luar masuk ataupun melipat ke dalam. Dan peristiwa ini ditandai dengan adanya satu lapisan sel yang secara pasif tenggelam dan akhirnya membentuk dinding rongga gastrozoel. Yang kedua yaitu ingresi, di mana sel-sel bagian permukaan secara individual bermigrasi ke bagian dalam embrio sel ataupun kelompok sel terpisah dari lapisan kelompok lain di dekatnya dan mengalami migrasi ke dalam blastozoel. Yang ketiga yaitu involusi, di mana lapisan sel masuk ke dalam dan kemudian membentang jauh ke bagian permukaan internal. Sejumlah lapisan sel yang bergerak kemudian masuk ke dalam gastrula. Selanjutnya yaitu epiboli, di mana lapisan sel membentang dengan menipiskan bentuk sel-selnya menyeberangi permukaan luar sebagai suatu unit pergerakan ataupun pergeseran yang terjadi pada permukaan gastrula yang meliputi perpindahan dan perluasan epidermal maupun neurocotrodermal. Yang selanjutnya yaitu interkalasi, di mana dua atau lebih deretan sel menyusun diri dengan masuk ke sela-sela antara satu sel ke sel lainnya, sehingga terbentuklah deretan sel yang lebih panjang dan lapisannya lebih tipis. Yang selanjutnya yaitu converge extension, di mana perluasan secara konvergen. Dan dalam hal ini terdiri dari dua atau lebih deretan dari interkalasi, akan tetapi interkalasinya teratur dan terarah pada suatu tujuan yang mengumpulkan sel-sel yang jauh dari blastoporus ke daerah-daerah sekitar dekat dengan blastoporus. Tahapan gastrulasi pada amfibi. Mula-mula, sel mikromer dan makromer akan terus membelah, akan tetapi sel mikromer lebih cepat membelah sehingga terjadilah gerakan epiboli. Sel mikromer terus membelah lebih cepat dari makromer. Akibat dari perbedaan kecepatan itulah terjadi indentasi, yaitu perobekan pada daerah bulan sabit. Perobekan ini menyebabkan sel-sel mikromer bermigrasi konvergen dan memusat ke dalam robekan tersebut. Lalu, sel-sel tersebut akan melakukan gerakan melentik, involusi, dan invaginasi ke arah membelok, yaitu ke arah dalam.
Selanjutnya, sel-sel akan bermigrasi atau divergen menyebar sehingga mendesak yolk dan blastoswellnya menjadi kecil. Fase akhir gastrulasi ini yaitu akan terbentuk rongga baru yang disebut sebagai gastroswell ataupun asentron. Rongga ini terbentuk dari mesoderm. Sebagian mesoderm tersebut ada yang akan berkembang menjadi notochord karena yolk terdesak. Sebagian dari yolk akan muncul keluar dan selanjutnya akan berlanjut ke tahap neurulasi. Selanjutnya yaitu pada reptil. Pembelahan pada embrio kadal akan menghasilkan blastodis, yang pusat selnya terpisah dari yolk dengan kapasitas subgerminal yang tampak jernih ataupun terang. Pusat blastodis ini disebut dengan area pellucida, sedangkan sel pada bagian tepi dari area pellucida lebih gelap karena sel ini berhubungan dengan yolk untuk membentuk area opaka. Area terbesar dari sel-sel pada bagian permukaan membentuk epiblast. Sel-sel epiblast bakal mesoderm yang berasal dari setiap primitif bergerak di antara hipoblast dan juga epiblast. Sel-sel tersebut akan menyebar ke lateral dan juga anterior di kedua sisi garis median, yang kemudian akan berdegenerasi membentuk lapisan mesoderm yang luas. Pada saat itu, seluruh daerah bakal pembentuk alat sudah tersusun di daerah masing-masing primitive strip. Dibandingkan dengan perkembangan daerah bakal pembentuk alat, ketiga lapisan benih akan mengalami penyusutan secara berangsur dan juga bergerak ke caudal embrio, dan sisanya akan membentuk ke bagian caudal embrio. Proses akhir gastrulasi ini akan menghasilkan lapisan lembaga, yaitu lapisan luar yang dikenal dengan ectoderm, lapisan dalam yang dikenal dengan endoderm, dan lapisan di antara ectoderm dan endoderm yang disebut dengan mesoderm. Keduanya memiliki perbedaan, terutama posisinya yang jika ditinjau dari embrio dan juga lingkungan luarnya, baik lapisan ectoderm dan juga endoderm memiliki potensi yang berbeda. Gastrulasi pada Aves. Gerakan morfogenesis yang pertama adalah konvergensi sel-sel dari kanan ke kiri linea mediana menuju garis tengah. Sel-sel itu terdapat pada area pellucida, yaitu daerah bening pada blastoderm. Pertemuan dari kiri menyebabkan sel terpelanting masuk ke dalam gastrula ataupun involusi di garis tengah, dan sel dari kiri masuk ke dan bergerak menyusup di tengah permukaan, lalu kembali ke arah kiri. Sel dari kanan mengalami involusi di garis tengah, kemudian menyusup di tengah, permukaan akan kembali ke arah kanan. Sel-sel tersebut sebagai mesoderm dan meluas ke arah latero-anterior. Struktur yang terbentuk pada akhir blastula adalah stria primitif yang terdiri dari alur dan pematangan primitif. Ujung anterior alur terjadi seumuran kecil primitif plit yang identik dengan blastoporus pada gastrula kata, yang dimana sebelah anterior terjadi penebaran mesoectoderm sebagai nodus Hansen yang identik dengan labium dorsal pada gastrula kata. Transplantasi nodus Hansen ke dalam rongga aseolom ekstraembrional juga dapat menginduksi pembentukan embrio yang kedua pada host. Gastrulasi pada Pisces. Gerakan sel gastrulasi ikan pertama adalah epiboli sel blastoderm dari kuning telur, yang kemudian sel-sel ini akan bergerak di atas permukaan kuning telur dan menyelubungi sepenuhnya. Dan gerakan ini bukan dikarenakan gerakan pelan dari blastomer, akan tetapi sebaliknya, gerakan ini disediakan oleh YSL sendiri untuk memperluas sitoplasma di kutub animal dari yolk EFL. Yolk EFL ini erat hubungannya dengan YSL, dan kemudian bergerak pelan. Sel-sel yang terdalam dari blastoderm ini kemudian mengisi ruang antara YSL dan juga EFL. Sebagai proses epiboli, hal ini dapat ditunjukkan dengan memutuskan ikatan antara YSL dan juga EFL. Saat proses ini selesai, EFL dan juga YSL akan melanjutkan perluasannya mengelilingi sel yolk. Perluasan dari YSL akan bergantung dari jaringan mikrotubulus dalam YSL dan radiasi ataupun obat yang menghambat polimerasi dari tubulin akan menghambat epiboli. Setelah sel blastoderm menyelubungi, kira-kira separuh dari sel yolk ataupun depth layer akan mengalami penebalan. Depth layer sendiri berisi sel-sel superficial yang membentuk satu lapisannya yaitu epiblast. Beberapa sel superficial di daerah dorsal dan juga ventral akan mengalami gerakan morfogenesis yang akhirnya akan membentuk hipoblast. Kedua mekanisme ini mungkin terjadi dalam suatu spesies, akan tetapi mekanisme involusi akan lebih dominan.
Perkembangan selanjutnya yaitu epiboli yang tetap berlangsung sehingga EFL ataupun epiblast dan juga hypoblast akan melingkup hampir seluruh yolk. Akibat dari epiboli ini, yolk akhirnya membentuk bulat epiblast yang akan berkembang menjadi ektoderm. Hypoblast menjadi mesoderm, yang dimana di antara mesoderm dan juga endoderm terdapat lapisan mesododerm yang menjadi prekursor, yang artinya lapisan ini dapat membantu penebalan mesoderm ataupun endoderm, yang kemudian sel dari epiblast dan juga hypoblast akan berinteraksi ke sisi dorsal yang selanjutnya membentuk penebalan lokal yang disebut dengan pelindung ataupun perisai embrio. Lapisan pelindung embrio ini memiliki fungsi yang sama dengan bibir blastophore dorsal dan juga pada amfibi. Tahapan gastrulasi pada echinodermata ataupun bulu babi. Telur babi mengandung sedikit yolk yang tersebar merata, sehingga yolk tidak akan mengganggu pelekukan ataupun invaginasi dari blastula. Proses-proses dari gastrulasi ini pada bulu babi terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama yaitu tahap blastula, di mana dalam tahap ini terdiri atas lapis sel tunggal yang berselia yang mengelilingi blastozoa. Gastrulasi dimulai dengan pembentukan lempeng vegetal, di mana sel-sel mesenkim akan membentuk calon mesoderm yang memisah dari lempeng vegetal lalu berpindah ke dalam blastozoel. Yang selanjutnya itu lempeng vegetal pada gastrula awal yang mengalami invaginasi. Sel-sel mesenkim akan mulai membentuk penjuluran tipis ataupun filopodia. Yang selanjutnya yaitu sel-sel endoderm akan membentuk arkenteron. Sel-sel mesenkim akan membentuk persambungan filopodia antara ujung arkenteron dan juga sel-sel ektoderm di dinding blastozoel. Selanjutnya yaitu tahapan gastrula akhir, di mana dalam tahap ini terjadi kontraksi filopodia yang menarik antara arkenteron, sehingga endoderm dan arkenteron akan menyatu dengan ektoderm, yaitu dinding blastozoel. Yang terakhir yaitu tahap gastrula, di mana dalam tahap ini gastrula akan selesai dan terbentuklah saluran pencernaan fungsional seperti mulut dan juga anus, yaitu tahapan endoderm. Ektoderm akan membentuk permukaan luar bersilia. Proses gastrulasi pada Amphiloxus. Seperti halnya bulu babi, tipe telur Amphiloxus ini juga isolesital. Gastrulasi pada Amphiloxus terjadi melalui invaginasi, akan tetapi tanpa adanya bantuan dari sel-sel mesenkim primer. Gastrulasi Amphiloxus terjadi melalui invaginasi dari dinding vegetal. Sel-sel akan tumbuh ke dalam, lalu mengisi rongga-rongga blastozoel dan menjadi endoderm dan juga mesoderm. Area yang terbentuk kemudian mengakibatkan pergerakan tersebut, sehingga muncullah rongga arkenteron ataupun gastrozoel. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya gastrulasi adalah suatu proses yang dinamis, di mana berlangsung migrasi sel-sel ataupun lapisan sel-sel secara terintegrasi yang dilakukan melalui berbagai macam gerakan-gerakan morfogenik. Seiring dengan berlangsungnya gastrulasi, juga berlangsung proses-proses diferensiasi. Migrasi sel-sel ataupun lapisan-lapisan sel selama gastrulasi. Yang dimaksudkan di sini adalah untuk yang pertama, menempatkan area perspektif endoderm ke dalam. Yang kedua, membungkus embrio dengan perspektif ektoderm. Yang ketiga, menempatkan mesoderm di antara endoderm dan juga ektoderm. Yang keempat, membentuk arkenteron, yaitu bakal saluran pencernaan primitif gastrulasi sebagai suatu proses, di mana sel-sel akan berkembang dan bermigrasi ke dalam embrio untuk mengubah massa di dalam sel dan dalam tahap blastokista menjadi embrio yang berisi 3 lapisan germinal primer. Migrasi sel-sel tersebut terjadi secara terintegrasi yang dilakukan melalui berbagai macam gerakan-gerakan morfogenik. Dan hasil penting gastrulasi ini adalah bahwa beberapa sel pada ataupun dekat permukaan blastula berpindah ke lokasi baru yang lebih dalam. Hal ini akan mentransformasikan blastula menjadi embrio yang berlapis 3 yang disebut dengan gastrula. Saat blastula terimplasi di uterus, massa sel bagian dalam akan membentuk cakram pipih dengan lapisan sel bagian atas ataupun epiblast dan juga lapisan sel bagian bawah yaitu hypoblast. Lapisan-lapisan ini akan homolog dengan lapisan pada cakram embrio. Contohnya seperti pada burung. Embrio manusia akan berkembang secara keseluruhan dari sel-sel epiblast. Nah, sementara sel-sel hypoblast akan membentuk kuning telur ataupun yolk sac.
Gastrulasi terjadi melalui pergerakan ke arah dalam sel-sel lapisan atas melalui primitive streak untuk membentuk mesoderm dan juga endoderm. Ciri-ciri umum proses gastrulasi yaitu yang pertama, penataan kembali sel-sel embrio oleh gerakan morfogenetik. Yang kedua, ritme pembelahan sel diperlambat. Yang ketiga, tidak terjadi tumbuh yang nyata. Yang keempat, tipe metabolisme berubah. Dan yang kelima yaitu peran inti menjadi lebih besar. Selanjutnya yaitu disintesisnya protein-protein baru melalui mRNA baru. Proses terbentuknya gastrula yaitu sel-sel blastula yang mengalami invaginasi terus tumbuh ke arah dalam sehingga blastoper akan terus terdesak ke dalam dan terbentuklah rongga-rongga arkenteron. Rongga ini kemudian akan membagi sel-sel yang tumbuh tersebut menjadi lapisan-lapisan endoderm di sebelah dalam dan mesoderm di bagian tengah. Lapisan paling luar, saluran pencernaan kita dan organ-organnya berasal dari endoderm dan sebagian besar organ dan juga jaringan lainnya. Seperti halnya ginjal, jantung, dan juga otot berasal dari lapisan mesoderm. Lapisan bagian luar dari lapisan sel pada animal pole akan tetap berada di luar atau tidak melipat ke dalam membentuk ectoderm. Contoh terbentuknya lapisan saraf manusia. Ketiga lapisan tersebut kemudian disebut dengan lapisan germinal embrio. Baik, terima kasih. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena sesungguhnya kesalahan datang dari diri saya sendiri dan kebenaran yang mutlak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Akhirul kata, saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.